Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Taufik di sini. Jadi di sini saya akan membawakan materi seputar sejarah sastra periode 1945 sampai 1953. Yang pertama-tama di sini saya akan membahas seputar angkatan 45. Jadi, munculnya Chairil Anwar di panggung sejarah sastra Indonesia memberikan sesuatu yang baru. Bahasa yang digunakannya ialah bahasa Indonesia yang hidup dan berjiwa, bukan hanya bahasa baku tetapi bahasa sehari-hari yang dibuatnya bernilai sastra. Banyak orang berpendapat bahwa sajak-sajak Chairil Anwar inilah sastra Indonesia lahir, sedangkan Amir Hamzah, Sanusi Pate, dan Takdir Ali Sajabanda dan lainnya hanya sastra Melayu saja. Namun pendapat ini tidak dapat diterima oleh Chairil Anwar karena ia merupakan buah dari pohon yang ditanam oleh para pendahulunya. Lalu dalam bidang penulisan puisi muncul para penyair seperti Asrul Sani, Rifai Apian, M. Akbar, D. Johana, P. Songotjo, dan lain-lain. Dengan munculnya kenyataan itu, maka banyaklah orang yang berpendapat bahwa suatu angkatan kesusastraan baru telah lahir. Jadi pada tahun 1948, Rosian Anwar menyebut angkatan ini dengan nama Angkatan 45. Jadi inilah asal-usul nama Angkatan 45 lahir. Lalu pada tahun 1950, surat kepercayaan gelanggang di sini dibuat dan diumumkan. Ketika itu Chairil Anwar sudah meninggal. Lalu surat kepercayaan ini semacam pernyataan sikap yang menjadi dasar pegangan perkumpulan yang bernama Gelanggang Seniman Merdeka. Perkumpulan ini didirikan pada tahun 1947 pada masa Chairil Anwar ini masih hidup. Jadi seperti itu. Ya, lalu kita masuk ke dalam pembahasan beberapa tokoh penting di angkatan 45. Jadi siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di angkatan 45? Yang pertama di sini ada Chairil Anwar. Jadi Chairil Anwar ini dilahirkan di Medan pada tanggal 22 Juli 1922. Sekolahnya hanya sampai Mulo atau SMP dan itu pun tidak tamat. Kemudian ia pindah ke Jakarta, tetapi ia adalah orang yang banyak sekali membaca dan belajar sendiri sehingga tulisan-tulisannya pun matang dan padat berisi. Lalu yang kedua ada Asrul Sani dan Rifa Lapin. Jadi penyiar kawan Chairil Anwar ini yang sama-sama mendirikan Gelanggang Seniman Merdeka ialah Asrul Sani dan Rifa Lapin. Ketiga penyair itu, Chairil Anwar, Asrul, dan Rifa Lapin ini biasanya dianggap sebagai trio pembaru puisi Indonesia pelopor angkatan 45. Lalu ada Idrus. Jadi Idrus di sini lahir pada tanggal 21 September 1921. Biasanya dia dianggap sebagai seorang tokoh pelopor angkatan 45, tetapi ia sendiri menolak penamaan itu. Lalu ada Ahdiat Miharja. Meskipun pada zaman revolusi ia sudah menerbitkan dan memimpin majalah di Garut bernama Gelombang Zaman, nama Ahdiat tidak pernah disebut-sebut dalam dunia sastra sampai ia muncul dengan romannya yang berjudul Ateis 1968. Ya, melanjutkan tentang pembahasan tokoh, lalu ada di sini Pramoedya Ananta Toer. Jadi Pramoedya Ananta Toer ini adalah seorang pengarang yang sudah mengarang sejak zaman Jepang dan pada masa awal revolusi, tetapi baru menarik perhatian dunia sastra pada tahun 1949 ketika cerpennya Belora yang ditulisnya dengan di dalam penjara diumumkan dan romannya Perburuan 1950 mendapatkan hadiah sayembara mengarang yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka. Lalu lanjut lagi ada Mukhtar Lubis. Jadi Mukhtar Lubis ini lebih dikenal sebagai wartawan surat kabar yang dipimpinnya Indonesia Raya, dilarang terbit pada tahun 1958. Ia sendiri sejak akhir tahun 1956 ditahan dengan tuduhan yang bukan-bukan. Lalu ada lagi Utuy Tatang Sontani. Utuy Tatang Sontani ini terkenal sebagai pengarang drama. Dalam drama-dramanya tersebut Utuy sangat mengedepankan individu dan menindakkan norma-norma masyarakat, agama, dan moral yang ada. Lalu ada Sitor Sitomorang. Jadi kumpulan sajaknya yang pertama berjudul Surat Kertas Hijau dan Orang Asing.
Dalam kumpulan ini Sitok kebanyakan mempergunakan soneta dalam mengisahkan pengalaman dan petualangan selama di Eropa. Ya, masih melanjutkan seputar tokoh-tokoh yang terkenal. Lalu di sini ada Aho Kahadimaja. Jadi pada masa Jepang turun ke Jakarta dan bekerja sebagai penerjemah Sunda di kantor pusat kebudayaan sajak-sajaknya yang dibuat dalam majalah Pujangga Baru sebelum perang, banyak menyajikan keindahan alam. Lalu ada Embalas dan Rusman Suita Sumarga. Embalas lebih terkenal sebagai prosais meski ia menulis beberapa buah sajak. Cerpennya Anak Revolusi menarik perhatian orang dan diumumkan majalah Gema Suasana 1948. Lalu Rusman Suti Sumarga mulai menarik perhatian pada tahun 1946 ketika cerpennya Gadis Bekasi mendapat hadiah dari Balai Pustaka. Lalu ada lagi Trisno Sumarji. Selain sebagai pengarang, beliau dikenal pula sebagai pelukis. Minatnya terhadap kesenian sudah diperlihatkannya pada masa awal revolusi. Di samping itu, ia dengan tekun terus menerjemahkan drama-drama pujangga Inggris. William Shakespeare sebagai pengarang, ia sejak pemula menulis sajak cerpen, sandiwara, esai kritik, dan lain-lain. Lalu ke tokoh terakhir yang terkenal di sini ada M.H. Rustandi Kartakusuma. M.H. Rustandi Kartakusuma di sini pada angkatan 45, tulisan-tulisannya agak berbeda dengan buah tangan para pedagang angkatan 45 yang lain, baik isi maupun bentuknya. Ia sendiri tidak menganggap dirinya tergolong pada angkatan 45. Tetapi ia mulai muncul dan mengumumkan tulisannya pada akhir tahun 40-an berupa sajak, drama, cerpen, dan esai. Ya, setelah tadi ada para pengarang pria yang cukup terkenal, kita masuk ke dalam beberapa para pengarang wanita. Jadi di sini saya akan menyebutkan 5 pengarang wanita yang cukup terkenal di era itu ya. Jadi para pengarang wanita di situ itu jumlahnya tidak banyak, sekitar tahun 50-an kita hanya mengenal beberapa pengarang wanita seperti satu Ida Nasution, yang kedua ada Walu Jati atau Supangkat, ada yang ketiga ada S. Rukia Kertapati, yang keempat ada ST Nuraini atau Sani, lalu yang kelima ada Suwarsi De Jojo Pustipo. Jadi hanya 5 saja yang cukup terkenal di masa itu para pengarang wanita ini. Ya, lalu kita masuk ke dalam pembahasan terakhir di sini ada beberapa pengarang lain. Jadi yang pertama di sini ada P. Segojo. Ketika menulis esai, ia menggunakan nama Suripman P. Sengotjo. Memang dikenal sebagai pengarang yang suka sekali menggunakan nama samaran. Hasil karya P. Sengotjo kebanyakan diterbitkan dalam majalah antara lain Panjaraja, Jenit, Gelanggang Gajah Mada, Indonesia, Pujangga Baru, dan Harian Mimbar Indonesia. Lalu di sini ada M. Ali atau Muhammad Ali, mempunyai nama lengkap Muhammad Ali Maricar. Dia dikenal sebagai pengarang cerita pendek, novel, dan naskah drama. Ia juga menulis sajak, esai, dan terjemahan. Lalu yang ketiga ada Dodong Jiwa Praja. Jadi Dodong Jiwa Praja mulai menulis puisi sejak tahun 1948. Puisi yang ditulisnya ini pada tahun 1948 sampai 1972 dipublikasikannya dalam berbagai majalah di Indonesia, antara lain dalam Mimbar Indonesia, Germa Suasana, Gelanggang Siasat, dan Budaja de Java. Sedangkan puisinya yang Muktahir pada tahun 1973 sampai 1944 dimuat dalam majalah Budaya Jaya. Lalu yang terakhir ada Harjadi S. Hartowardojo. Jadi dia ini merupakan sastrawan Indonesia ya, terkenal karena novelnya yang berjudul Orang Buangan. Nama lengkapnya Harjadi Sulaiman Hartowardojo. Dia lahir pada tanggal 18 Maret 1930 di desa Ngangkruk Kidul, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dengan nama Harjadi Sulaiman.
Ya, jadi sekian saja dari pembahasan saya seputar materi periode sastra 1945 sampai 1953 di sini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.